Kami dari mahasiswa Universitas Nesraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Afdal Rianus Jamil. Nama saya Alfred Sama. Nama saya Arnold Kidantiawan. Nama saya John Peter Alawan. Adapun materi pembahasan kami pada saat ini yaitu mengenai hukum adat Nias yang akan kami jelaskan bersama. Nah baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membahas materi dari kami. Nah, kita langsung aja di pembahasan materinya. Di sini mengatakan ada yang namanya Fondrake atau disebut dengan hukum adat Nias. Nah, yang artinya Fondrake atau disebut dengan sebutan hukum adat Nias ini untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Nah, Fondrake ini juga merupakan juga forum musyawarah penetapan dan pengesahan adat dan hukum. Nah, mengapa saya mengatakan Fondrake ini juga merupakan forum musyawarah penetapan dan pengesahan adat dan hukum ini? Nah, karena bagi yang mematuhi Fondrake ini akan mendapatkan berkat, dan yang tidak akan mematuhinya akan mendapatkan kutukan atau diberikan sanksi. Nah, selanjutnya Fondrake atau hukum adat Nias ini juga diartikan sebagai musyawarah pemuka adat Nias yang menjadi forum pembahasan dan pengesahan hukum adat Nias baru atau Fondrake baru atau disebut dengan hukum adat yang baru. Nah, karena Fondrake ini juga didefinisikan sebagai penetapan hukum adat yang baru atau disahkan dengan berkah yang bagi yang menaati. Nah, di dalam Fondrake ini juga merupakan yang namanya suku Nias. Nah, mengapa saya mengatakan dalam suku Nias? Karena di dalam suku Nias ini merupakan masyarakat yang masih hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih hidup. Nah, karena hukum adat Nias ini secara umum disebut dengan Fondrake karena yang mengatur segala sini kehidupan mulai dari kelahiran dan sampai dengan kematian. Nah, tetapi akan sebaliknya Fondrake ini juga memberikan kebahagiaan bagi orang yang mematuhinya. Nah, atau mengamalkan dan mengimplementasikan hukum Fondrake ini di dalam hidupnya. Nah, di suatu Fondrake ini juga merupakan salah satu unsur budaya nasional yang sangat khas dan memiliki nilai-nilai tradisi yang sangat tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kami mengenai hukum adat Nias. Langsung saja, Fondrake sebagai sumber hukum adat Nias. Istilah Fondrake berasal dari pokok kata rako, yaitu kata kerja yang berarti tetapan dengan sumpah yang bersanksi kutuk bagi pelanggar. Fo berarti P atau K, sehingga Fondrake berarti ketetapan dengan penyumpahan dan kutuk bagi si pelanggar. Jadi Fondrake ini adalah sebuah hukuman bagi seseorang yang melanggar hukum adat di Nias berupa sumpahan atau kutukan. Jadi Fondrake sebagai sumber hukum adat di Nias diartikan sebab bila ada seseorang yang melanggar hukum di Nias, dia akan dikenakan Fondrake ini yang berupa kutukan atau sumpahan kepada dirinya. Adapun istilah ruko merupakan suatu kata yang demikian tinggi dan mendalam maknanya. Bila kata itu didengar seseorang diucapkan dengan marah atas dirinya, umpamanya seperti ruko dede, berarti tetapkan dalam hatimu dengan sumpah dan kutuklah dirimu bila engkau melanggar sumpahmu itu. Jadi dengan adanya Fondrake ini diharapkan agar masyarakat Nias ataupun pendatang asing dapat mengikuti segala peraturan atau hukum adat yang terdapat di Nias, dan bila mereka melanggarnya, mereka akan dikenakan Fondrake berupa sumpahan atau kutukan. Baik, pertama tadi kita telah membahas yang namanya Fondrake ataupun sering dikenal dengan hukum adat Nias, yang dimana Fondrake ini merupakan penetapan ataupun ketetapan dengan penyumpahan dan kutuk bagi setiap orang yang melanggarnya. Artinya ketika seseorang melakukan kesalahan ataupun melanggar suatu aturan, maka dia akan diberikan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan tindakan yang dia lakukan. Lalu kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu penetapan segala peraturan dan hukum adat Nias dengan kutukan. Fondrake ataupun hukum adat Nias itu suatu hal yang sangat ditakuti dan dianggap mengerikan oleh setiap orang di Pulau Nias,
Mengingat segala peraturan yang telah ditetapkan tiada boleh dilanggar sebab dapat kena kutuk ataupun fondake. Jadi fondake ini bahwasanya sangat ditakuti oleh setiap warga khususnya di daerah Nias. Mengapa? Karena fondake ini merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat maupun para tetua. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan tersebut, maka mereka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Baik itu warga lokal maupun warga asing. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, maka tidak ada yang namanya tidak dilakukan fondake ataupun tidak diberikan hukuman. Artinya ketika sudah melakukan pelanggaran, maka otomatis akan diberikan yang namanya sanksi. Selanjutnya yaitu untuk menetapkan fondake ataupun hukum adat Nias biasanya dilakukan di rumah raja atau di rumah tempat permusyawaratan yang dikenal dengan nama Argosali. Nah, pada zaman dulu itu biasanya fondake itu ditetapkan di rumah raja ataupun sebutannya di Argosali. Namun sekarang yang kita ketahui itu ada yang namanya balai desa ataupun omograhua. Jadi ketika mereka melakukan penetapan suatu aturan itu ataupun fondake, mereka terlebih dahulu akan melakukan musyawarah ataupun mengumpulkan masyarakat, baik masyarakat biasa ataupun para tetua, para leluhur. Mereka akan melakukan musyawarah dan memberikan pendapat mereka sehingga disimpulkan. Jadi ketika mereka sudah menyimpulkan, maka mereka akan menetapkan. Itulah fondake itu. Jadi fondake itu merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh para tetua atau para leluhur kita. Jadi setiap orang yang melanggarnya maka akan diberikan sanksi. Tidak ada kata tidak. Baik itu masyarakat biasa maupun para tokoh-tokoh desa, masyarakat, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, otomatis mereka juga akan diberikan sanksi. Jadi tidak jauh dari fondake ini, yaitu tujuannya untuk mengatur segala tingkah laku manusia sehingga manusia itu tidak dengan seenaknya atau tidak dengan semudahnya melakukan kesalahan, karena ada yang namanya hukum adat, yang dimana hukum adat ini tadi untuk mengatur segala tingkah laku manusia. Kita masuk di ketentuan dan hukuman bagi yang mengingkar dan menentang hukum fondake. Di sini ada beberapa hukuman bagi yang mengingkar atau menentang hukum fondake. Salah satunya yaitu beuy geumanawe fondake, haniha janawe ya apa tua. Yang artinya di sini jangan melanggar fondake. Yang melanggar semoga patah pahanya. Yang kedua, beuy ge samui fondake, haniha janui ya itu bagi. Yang artinya jangan membelakangi atau menyepelekan fondake. Siapa yang menyepelekan, semoga lehernya putus. Yang ketiga, beuy neune fondake, hani haju neune, ya sila dede, ya mutu dalu. Di sini artinya jangan menambahkan fondake. Yang menambahkan semoga terbelah jantungnya, semoga pecah perutnya. Yang keempat, beuy alesi fondake, hani haju alesi, ya sila hulu, ya rufa. Yang artinya di sini jangan mengurangi fondake. Siapa yang mengurangi, semoga punggungnya terbelah dan semoga pahanya mengecil. Dan yang terakhir, beuy erau ba beuy sile ege fondake, haniha zon rau ba so sile ege fondake, badana le mo wa aya le mole hebre benua, aitu nobu gete-gete ya gemate le lewate ya sitaya le mi ila jalau. Yang artinya jangan menyangkal fondake. Siapa yang menyangkal, semoga tak berakar di bumi dan bertunas di langit. Putus keturunannya, mati tidak dikubur, dan hilang tak berkabar. Baik, sekarang saya akan melanjutkan, yaitu mengenai analisis SWOT. Yang dimana analisis SWOT ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama ada kelebihan, kedua ada kelemahan, ketiga ada peluang, dan keempat ada ancaman. Yang pertama saya akan membahas mengenai kelebihan. Nah, adapun kelebihan dari fondake ataupun hukum adat Nias yaitu dapat mengatur segala tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari.
Jadi dengan adanya Fundake ini atau hukum adat Nias, maka masyarakat baik yang secara lokal maupun orang asing, mereka tidak melakukan kegiatan mereka dengan seenaknya ataupun semudahnya, karena setiap orang yang melanggar suatu aturan ataupun Fundake, maka mereka akan dikenakan sanksi ataupun hukuman. Yang kedua yaitu kelemahan. Nah, adapun kelemahan dari Fundake ataupun hukum adat Nias yaitu di mana kita ketahui sekarang bahwa nilai-nilai Fundake ataupun hukum adat Nias ini sudah dikatakan terkikis karena adanya pengaruh dari budaya asing ataupun orang luar, adanya era digitalisasi, ada era globalisasi yang semakin modern, dan kurangnya kesadaran masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu peluang. Nah, adapun peluang Fundake ataupun hukum adat Nias yaitu sangat berpengaruh besar ataupun membawa pengaruh positif baik dalam warga lokal maupun warga asing, yang dimana Nias bisa dikatakan sebagai daerah yang aman sehingga pendatang maupun orang yang berada di daerah Nias itu bisa nyaman tinggal di daerah Nias, dan daerah Nias dapat dipromosikan di ajang nasional. Selanjutnya yaitu ancaman. Nah, bahwasanya ancaman ini tidak jauh dari hal-hal yang kita lakukan ataupun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana ketika kita melanggar yang namanya hukum, maka baik itu secara masyarakat lokal ataupun pendatang, maka akan diberikan sanksi ataupun hukuman, serta mereka akan dikenakan kutukan. Setelah SWOT analisis, kita masuk ke SWOT strategi. Yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity, yang dimana menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan. Pertama, adanya pengumuman hukum adat Nias yang resmi. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dan ketiga, perkembangan pariwisata budaya di Nias. Yang kedua ada strategi WO, Weakness Opportunity, yang dimana menghasilkan strategi yang mengambil keuntungan dari kesempatan dengan cara mengatasi kelemahan. Mampu menerima masyarakat dari luar, namun tidak dengan meniru kebiasaan mereka. Lakukan sehingga orang dari luar tahu juga bahwa masyarakat Nias masih memiliki budaya yang berhubungan dengan hukum adat Nias, namun kembali kepada masing-masing orang. Dan yang ketiga, strategi ST, Strength Trade, menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman dengan melakukan suatu kerjasama atau kesepakatan antara warga desa dengan orang asing, sehingga mereka mampu menyesuaikan diri di suatu desa mereka yang mereka kunjungi, sehingga dapat membawa pengaruh positif dalam suatu lingkungan. Dan yang terakhir, strategi WT atau Weakness Trade, menghasilkan strategi yang meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Yang pertama, melakukan hal yang tidak bertentangan dengan hukum adat Nias. Dan yang kedua, tidak boleh bertingkah aneh jika sudah memasuki suatu daerah agar tidak menimbulkan masalah. Baik, demikian pemaparan materi kami. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang berkenan pada teman-teman semua, kami mohon maklum. Demikian kami ucapkan terima kasih. Yahoo.